Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Gasaleva Andriano dengan NPM 2226010078. Baiklah, perkenalkan nama saya Rohidi dengan NPM 2226610109. Baik, di sini kami akan membuat tugas video mengenai prasat tentang pencegahan penyakit menular di rumah. Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi penyakit menular. Apa sih penyakit menular itu? Jadi, penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit. Jadi, penyakit menular ini bisa ditularkan dari satu manusia ke manusia yang lain atau dari hewan ke manusia. Baiklah, selanjutnya penyebab penyakit menular. Adapun sudah dijelaskan tadi, yang pertama itu virus. Virus contohnya itu penyakit HIV. Yang kedua, bakteri. Bakteri itu disebabkan oleh contohnya TBC. Selanjutnya jamur. Jamur itu contohnya seperti kurap, panum. Selanjutnya terakhir parasit. Parasit itu contohnya malaria. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara penularan penyakit menular. Penyakit menular ini bisa ditularkan yang pertama melalui kontak langsung. Jadi dengan cara bersentuhan secara langsung atau melalui air liur, darah, atau cairan tubuh lainnya. Selanjutnya itu dapat melalui udara. Ketika kita berada di dalam satu ruangan dengan orang yang mempunyai penyakit TBC atau tuberkulosis, ketika dia batuk, maka udara sekitar mungkin saja telah terkontaminasi oleh bakteri TBC tersebut. Selanjutnya yaitu makanan. Makanan yang kita konsumsi atau yang kita beli di pinggir jalan atau di tempat yang terbuka, kita harus berhati-hati karena kita tidak tahu apakah makanan itu sudah terkontaminasi oleh bakteri atau virus. Selanjutnya secara tidak langsung. Secara tidak langsung itu biasanya penularannya melalui gagang pintu, handuk. Baiklah, selanjutnya contoh penyakit menular. Contoh penyakit menular itu ada beberapa. Yang pertama itu seperti flu, DBD, TBC, HIV, malaria, COVID-19, campak, hepatitis, dan penyakit menular seksual. Baiklah, selanjutnya itu tujuan dari perawatan penyakit menular di rumah, yaitu untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran penyakit menular di lingkungan rumah kita. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang cara pencegahan dari penyakit menular. Yang pertama itu dengan cara membiasakan diri untuk mencuci tangan setiap habis kegiatan dan atau habis kontak langsung dengan orang lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 7 langkah cara mencuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama, kita basahi dulu kedua tangan kita. Usahakan menggunakan air mengalir. Selanjutnya, kita ambil sedikit sabun pencuci tangan. Yang pertama, kita bersihkan telapak tangan. Langkah selanjutnya yaitu punggung tangan, sela-sela jari, selanjutnya dengan cara menggepal seperti ini. Selanjutnya ibu jari, gerakan melingkar, dan sampai ke pergelangan tangan. Kita kita bilas menggunakan air mengalir agar air yang kita gunakan tidak terkontaminasi. Bilas sampai bersih dan tutup keran menggunakan siku kita. Baiklah, selanjutnya yang kedua itu etika batuk saat di tempat umum. Adapun kita batuk di tempat umum ada dua cara. Yang pertama, batuk seperti ini. Yang kedua itu menggunakan tisu. Kita tutup menggunakan tisu, kita batuk dan kita buang ke tempat sampah. Baiklah, cara pencegahan yang selanjutnya yaitu pembersihan dan disinfeksi. Jadi, kita bisa
Yang pertama itu membersihkan kamar mandi, karena kamar mandi merupakan tempat yang paling sering atau tempat umum yang setiap harinya digunakan oleh anggota keluarga. Jadi kita harus membersihkannya setiap hari, minimal 1 hari 1 kali. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membersihkan kamar mandi yang baik dan benar. Yang pertama, kita gunakan cairan disinfektan. Itu bisa beberapa merek produk untuk menghilangkan bakteri atau kuman yang ada. Dengan cara kita semprot. Setelah itu, kita bersihkan menggunakan sikat yang ada di kamar mandi kita. Seperti ini. Kita bersihkan sampai bersih. Setelah itu, bisa kita bilas menggunakan air bersih. Dan jangan lupa untuk membersihkan juga area lantai agar tidak licin dan lantai menjadi bersih sehingga tidak ada lagi sarang untuk bakteri atau kuman untuk berkembang biak di dalam toilet atau kamar mandi kita. Setelah selesai, maka kita bilas juga menggunakan air bersih. Yang selanjutnya yaitu yang benda yang sering juga kita pegang sehari-hari, yaitu gagang pintu. Jadi di sini kita harus membersihkan rutin gagang pintu yang ada di rumah kita. Salah satu contohnya kita menggunakan cairan pembersih, kita semprotkan dan kita lap. Kita lap. Agar gagang pintu kita terhindar dari sarang bakteri atau virus. Selanjutnya itu pemasangan APD saat kita melakukan perawatan di rumah. Yang pertama itu jangan lupa kita menggunakan handscoon dan juga masker saat melakukan perawatan pada keluarga. Baiklah, yang terakhir yaitu cara pengelolaannya, yaitu yang terakhir ada cara pengelolaan limbah medis. Jadi limbah medis ini tidak boleh kita sembarangan untuk membuang setelah kita memakai limbah medis. Apa sih limbah medis itu? Limbah medis itu seperti bekas suntikan yang kita pakai di rumah untuk melakukan perawatan pada keluarga kita. Nah, jadi bekas suntikan yang kita gunakan, kita tidak boleh membuang ke sembarang tempat atau dicampurkan dengan limbah biasa rumah tangga seperti plastik atau sayur-sayuran. Maka limbah medis seperti jarum dan suntikan ini kita buang ke tempat khusus limbah medis seperti ini. Jadi kita masukkan ke dalam tempat pembuangan limbah medis yang ada. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tata cara perawatan pasien untuk pencegahan penyakit menular di rumah. Yang pertama itu dengan cara isolasi. Isolasi ketika kita di rumah ada keluarga kita yang mempunyai penyakit penular atau menular, maka kita akan menyediakan satu ruangan khusus untuk keluarga kita tersebut. Yang kedua, istirahat yang cukup. Tujuannya agar badan pasien kembali fit dan tidak mudah lagi terkontaminasi oleh penyakit yang lainnya. Selanjutnya yaitu nutrisi. Nutrisi orang dengan penyakit menular harus benar-benar dipertimbangkan atau diperhatikan. Selanjutnya yaitu obat-obatan. Maka di sini pihak keluarga harus mengontrol bagaimana pasien meminum obat-obatan yang sudah diresepkan oleh dokter. Baiklah, selanjutnya itu edukasi. Pertama kita edukasi lakukan penyuluhan pada keluarga pasien seperti cara pencegahan, cara penularan. Selanjutnya konsultasi. Kita konsultasikan pada pihak tenaga medis jika terjadi keadaan yang darurat. Selanjutnya pelaporan. Catat semua tindakan seperti pemberian obat dan cara-cara pencegahan tadi. Dan yang terakhir itu laporan pada pihak berwenang. Jadi jika kita di keluarga terjadi suatu kejadian yang luar biasa, kita lakukan ke pihak medis atau pihak yang berwenang. Baiklah, yang selanjutnya yaitu pentingnya SOP tentang perawatan penyakit menular di rumah. Seberapa penting sih SOP ini? Jadi yang pertama itu sebagai pencegah penyebaran penyakit menular di rumah. Yang kedua, untuk mengurangi resiko infeksi pada keluarga.
Selanjutnya yaitu meningkatkan kesadaran anggota keluarga tentang bahayanya penyakit menular di rumah. Yang terakhir itu mendukung pemerintah untuk cara upaya pencegahan penyakit menular. Baiklah, demikian video dari kami tentang cara pencegahan penyakit menular di rumah. Saya Gasal Evandriano. Saya Rayidi. Demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.